Orang Kabul. Mini, putriku yang berumur 5 tahun, tidak dapat hidup tanpa mengoceh. Aku sungguh percaya bahwa di sepanjang hidupnya, ia belum pernah melewatkan semenit pun dalam diam. Ibunya sering kesal terhadap ini, dan akan menghentikan celotehnya. Tapi aku tidak. Melihat Mini diam adalah aneh, dan aku tak tahan menanggungkannya lama-lama. Maka jadilah percakapanku dengannya selalu hidup. Suatu pagi, misalnya, ketika aku sedang tenggelam di bab ke-17 novel baruku, Mini kecilku menyelinap ke dalam kamar dan meletakkan tangannya di tanganku lalu berkata, "Ayah, Pramdayal penjaga pintu kalau bilang gagak." Gaga, dia dungu bukan? Sebelum aku bisa menjelaskan padanya tentang berbagai perbedaan bahasa di dunia ini, ia sudah loncat ke gelombang pasang pokok lain. Bagaimana menurutmu, ayah? Bola bilang ada gajah di awan, menyemburkan air dari belalainya, dan itu sebabnya turun hujan. Dan selanjutnya, sementara aku masih memikirkan tanggapan untuk ucapannya yang barusan itu, dia melesat ke yang baru lagi. Ayah, apa hubungan ibu denganmu? Oh, putri kecilku nan lucu, gumamku tanpa sengaja pada diriku sendiri. Namun dengan benak keruh yang dirancang untuk menjawab, "Pergilah dan main sama bola sana. Mini, ayah sibuk." Jendela kamarku menghadap ke jalan. Anak itu duduk di kakiku dekat mejaku dan bermain dengan tenang, menabuh-nabuh kedua lututnya. Aku sedang seru-serunya bergelut dengan bab ke-17ku, di mana Protap Singh, sang jagoan lelaki, baru saja menyambar Kanchan Lata, sang jagoan perempuan, di lengannya, dan sebentar lagi akan kabur bersama melalui jendela lantai 3 istana. Ketika tiba-tiba Mini meninggalkan permainannya dan berlari ke jendela, lalu berseru-seru, "Orang Kabul! Orang Kabul!" Ternyata memang orang Kabul yang ada di jalan di bawah sana, sedang melintas pelan-pelan. Dia mengenakan pakaian kotor yang longgar seperti biasa dipakai kaumnya, dengan serban tinggi, ada tas di punggungnya, dan ia menjinjing kotak-kotak buah anggur di tangannya. Aku tidak tahu perasaan putriku ini saat melihat laki-laki itu, tapi ia mulai memanggilnya keras-keras. Ah, pikirku, orang itu akan masuk dan bab ke-17ku tidak akan pernah selesai. Pada saat itu pula orang Kabul menoleh dan tengadah memandang anak itu. Ketika melihat ini, putriku jadi ketakutan lalu lari mencari perlindungan ibunya dan menghilang. Anak itu punya kepercayaan buta bahwa di dalam tas yang dibawa lelaki besar itu ada barangkali 2 atau 3 anak seperti dia. Sementara itu, si penjajah keliling memasuki pintu ruanganku dan memberiku salam dengan wajah tersenyum. Begitu gentingnya posisi jagoan pria dan jagoan perempuanku. Sampai-sampai dorongan pertamaku adalah berhenti dan membeli sesuatu, karena lelaki itu sudah terlanjur dipanggil. Aku membeli barang ala kadarnya, dan dimulailah percakapan tentang Abdurrahman, orang Rusia, orang Inggris, dan kebijakan perbatasan. Ketika hendak pergi, ia bertanya, "Dan di manakah gadis kecil itu, Tuan?" Dan aku, yang berpikir bahwa Mini tentu sudah terbebas dari ketakutannya yang keliru, memanggil Mini keluar. Anak itu berdiri di sebelah kursiku dan memandang orang Kabul dan tasnya. Lelaki itu menawarinya kacang dan kismis, tapi ia tak akan tergoda dan hanya menggelayut lebih dekat padaku dengan seluruh keraguannya yang meningkat. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun pada suatu pagi, hanya selang beberapa hari kemudian, ketika aku hendak meninggalkan rumah, aku terkejut mendapati Mini duduk di bangku dekat pintu, tertawa dan berbicara dengan si besar orang Kabul di kakinya. Sepanjang hidupnya, rupa-rupanya putri kecilku belum pernah menemukan pendengar yang sedemikian sabarnya selain ayahnya.
dan ujung sari kecilnya sudah dijejali buah badam dan kismis, hadiah dari tamunya. "Kenapa kau beri dia semua itu?" tanyaku mengeluarkan recehan 8 ana dan menyerahkan padanya. Lelaki itu menerima uang tanpa rewel dan memasukkan ke kantongnya. Sial, sekembalinya aku 1 jam kemudian, aku mendapati koin malang itu telah menggandakan nilai masalahnya. Soalnya, orang Kabul telah memberikannya kepada Mini dan ibunya, yang melihat benda bulat bersinar, menerkam anak itu dengan, "Dan mana kau dapatkan 8 ana itu?" "Diberi orang Kabul," kata Mini riang. "Diberi orang Kabul?" pekik ibunya kaget. "Oh Mini, mengapa kau mau saja menerimanya?" Aku yang saat itu masuk menyelamatkan Mini dari bencana yang sudah diambang mata dan meneruskan dengan penyelidikanku sendiri. Kudapati bahwa bukan 1 atau 2 kali saja mereka bertemu. Orang Kabul telah mengatasi ketakutan perdana bocah itu dengan sogokan yang bijaksana berupa kacang dan buah badam, dan kini mereka bersahabat karib. Mereka punya banyak humor yang aneh, yang membuat keduanya sangat girang. Duduk di hadapannya, memandang tubuh raksasa lelaki itu dengan seluruh martabat mungilnya. Mini akan tertawa cekikikan dan mulai, "Oh, orang Kabul, apa isi tasmu?" Dan lelaki itu akan menjawab dengan aksen sengau seperti pendaki gunung, "Gajah." Tak terlalu lucu mungkin, tapi betapa mereka berdua menikmati kejenakaannya. Dan bagiku, percakapan anak-anak dengan orang dewasa ini selalu mengandung sesuatu yang memesona secara aneh. Lalu orang Kabul, tak mau kalah, akan mengambil gilirannya. "Dan kau si kecil, kapan kau akan pergi ke rumah ayah mertuamu?" Saat itu, kebanyakan gadis kecil Bengali sudah biasa mendengar tentang rumah ayah mertua. Tapi kami mengikuti mode baru, telah menyimpan hal-hal semacam itu dari anak kami. Dan tentu saja, Mini kebingungan menghadapi pertanyaan tersebut. Namun ia tak akan menunjukkan kebingungannya dan dengan cerdik menjawab, "Apakah kau akan ke sana?" Namun demikian, di kalangan orang-orang dari kelas orang Kabul, sudah umum diketahui bahwa kata-kata rumah ayah mertua mempunyai arti ganda. Itu adalah istilah untuk menghaluskan kata penjara, tempat di mana kita dipelihara baik-baik secara gratis. Dalam arti inilah penjajah keliling yang kekar itu akan menanggapi pertanyaan putriku. "Ah," ia berkata, seraya mengayun-ayunkan tinjunya pada polisi khayalan, "aku akan menghajar ayah mertuaku." Mendengar ini dan membayangkan kerabat malang itu terjengkang, Mini akan tertawa selepas-lepasnya, yang kemudian diikuti tawa temannya yang berat itu. Itu adalah pagi musim gugur, saatnya dalam setahun ketika para raja zaman dahulu berangkat untuk menaklukkan. Dan aku, yang tak pernah beranjak dari sudut kecilku di Kalkuta, akan membiarkan pikiranku mengembara ke seluruh dunia, berhadapan dengan nama negara lain. Hatiku akan keluar menyongsongnya. Dan saat melihat orang asing di jalan, aku akan ambruk untuk menganyam jaringan mimpi-mimpi, gunung-gunung, lembah-lembah yang sempit, dan hutan-hutan di kampung halamannya yang jauh, dengan pondoknya, dan kehidupan bebas dan mandiri makhluk-makhluk liar di kejauhan. Barangkali gambaran-gambaran perjalanan ini muncul sendiri di depanku, dan berlalu lalang dalam imajinasiku dengan makin jelas saja. Karena aku menjalani semacam eksistensi tumbuhan, sehingga panggilan untuk melancong akan runtuh menimpaku serupa petir. Dalam kehadiran orang Kabul ini, aku segera terbawa ke kaki puncak-puncak gunung yang gersang. Dengan jalan-jalan setapaknya yang berkelok-kelok di antara dataran-dataran tinggi yang menjulang. Aku dapat melihat iring-iringan unta yang mengangkut barang dagangan, dan himpunan para pedagang beserban yang sebagian membawa senapan tua yang aneh. Sebagian membawa tombak, menempuh perjalanan turun menuju dataran rendah. Aku dapat melihat
Tapi di suatu titik tertentu, Ibu Mini akan ikut campur dan memohonku untuk waspada terhadap lelaki itu. Ibu Mini, sialnya, adalah seorang perempuan yang sangat penakut. Tiap kali mendengar ribut-ribut di jalan atau melihat orang-orang mendatangi rumah, dia selalu melompat pada kesimpulan bahwa mereka pasti pencuri, atau pemabuk, atau ular, atau macan, atau malaria, atau kecoa, atau ulat, atau pelaut Inggris. Bahkan meskipun telah punya pengalaman bertahun-tahun, diri tidak juga mampu mengatasi ketakutannya. Jadi dia betul-betul meragukan orang Kabul dan terus memohonku untuk mengawasinya. Aku mencoba menertawai agar ketakutannya hilang, tapi ia akan menghadapiku dengan serius dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan serius. Apakah anak-anak tidak pernah diculik? Apakah saat itu tidak benar bahwa ada perbudakan di Kabul? Apakah terlalu absurd kalau laki-laki besar itu mampu mengangkut bocah cilik? Aku mendesak bahwa meski bukan mustahil, kemungkinannya sangat kecil. Tapi ini tidak cukup dan rasa takutnya tetap bertahan. Namun karena ketakutannya tidak jelas, rasanya tidak benar jika melarang laki-laki itu datang ke rumah. Dan keintiman itu pun berlanjut tanpa pengawasan. Sekali setahun di pertengahan bulan Januari, Rahmun, si orang Kabul, biasa kembali ke desanya, dan ketika saat itu hampir tiba, ia akan menjadi sangat sibuk, pergi dari rumah ke rumah mengumpulkan piutang-piutangnya. Namun tahun ini, ia selalu bisa meluangkan waktu untuk datang dan bertemu Mini. Orang luar pasti akan mengira ada suatu persekongkolan di antara mereka berdua, karena jika lelaki itu tidak bisa datang pagi, ia akan muncul sore hari. Bahkan bagiku sendiri, terkadang masih agak mengejutkan ketika di pojok ruang yang gelap, tiba-tiba nongol lelaki tinggi, berjubah longgar, dan sangat menggelembung. Namun ketika Mini berlari sambil tersenyum dengan, "Oh, orang Kabul, orang Kabul." Dan kedua sobat yang usianya jauh berbeda itu surut ke dalam tawa kuno dan lelucon kuno mereka. Maka aku pun merasa tenang. Suatu pagi, beberapa hari sebelum dia memutuskan untuk pergi, aku sedang mengoreksi lembaran-lembaran cetak coba naskah di ruang kerjaku. Hari itu cuaca dingin. Lewat jendela, sinar matahari menyentuh kakiku, dan secercah kehangatan disambut dengan gembira. Waktu hampir pukul 8, dan para pejalan malam tengah kembali pulang dengan memakai penutup kepala. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di jalan, dan mau keluar, kulihat Rahmun digiring terikat di antara dua polisi, dan di belakangnya kerumunan anak-anak muda yang ingin tahu. Ada bercak darah di pakaian orang Kabul, dan salah satu polisi itu menenteng pisau. Buru-buru keluar, aku menghentikan mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Dari sana-sini, aku mengumpulkan informasi bahwa salah satu tetangga telah berhutang pada penjajah keliling itu sebuah selendang rampuri. Namun kemudian berdusta dengan menyangkal telah membelinya. Dan dalam pertengkaran itu, Rahmun telah menikamnya. Kini di puncak amarahnya, tawanan itu mulai menyumpahi musuhnya habis-habisan. Ketika sekonyong-konyong di beranda rumahku muncul Mini kecil dengan serunya yang biasa. "Orang Kabul, orang Kabul." Wajah Rahmun menyala-nyala saat menengok ke arahnya. Hari ini lelaki itu tidak membawa tas, sehingga Mini tidak bisa membicarakan gajah dengannya. Karena itu, Mini langsung meneruskan dengan pertanyaan berikutnya. "Apa kau akan pergi ke rumah ayah mertuamu?" Rahmun tertawa dan berkata, "Hanya ketujuanku, si kecil." Namun melihat jawabannya tidak menggirangkan anak itu, ia lalu mengangkat kedua tangannya yang terbelenggu. "Ah," katanya, "aku mestinya menghajar ayah mertuaku itu." Tapi tanganku terikat. Dengan tuduhan penyerangan yang mematikan, Rahmun dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Waktu berlalu dan lelaki itu tak diingat lagi.
pekerjaan yang biasanya di tempat yang biasanya adalah milik kami, dan pikiran tentang pendaki gunung yang pernah bebas, tapi lalu menghabiskan tahun-tahunnya di penjara, jarang atau tidak pernah muncul pada kami. Bahkan miniku yang periang itu, aku malu mengatakannya, melupakan teman-teman lamanya. Kawan-kawan baru mengisi hidupnya. Semakin besar, ia semakin banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anak perempuan. Sungguh begitu banyak waktunya yang dihabiskan bersama mereka sampai-sampai ia tidak lagi mendatangi kamar ayahnya seperti dulu. Aku hampir tidak pernah bercakap-cakap dengannya lagi. Tahun demi tahun berlalu. Musim gugur datang lagi dan kami telah membuat persiapan untuk perkawinan mini kami. Pelaksanaannya berlangsung selama hari-hari besar puja. Seiring kembalinya Durga ke Kailas, cahaya rumah kami pun akan berangkat ke rumah suaminya dan meninggalkan ayahnya dalam keremangan. Pagi itu sangat cerah. Sehabis hujan, muncul rasa penyucian di udara, dan sinar matahari tampak seperti emas murni. Begitu cerahnya sinar matahari sampai-sampai memberikan kemilau indah bahkan pada dinding-dinding bata yang jorok di sepanjang jalan-jalan sempit Kalkuta kami. Hari ini sudah sejak awal subuh serunai-serunai perkawinan dibunyikan, dan di setiap hentakannya jantungku berdebar. Lengking iramanya Bay Raffi terasa memperparah perihku menghadapi saat perpisahan yang kian dekat. Miniku kawin malam ini. Sejak pagi-pagi buta, suara bising dan berisik telah memenuhi rumah. Di halaman, tenda resepsi harus dipasang di tiang-tiang penyangga bambunya. Hiasan gantung yang berbunyi gemerincing harus digantung di tiap ruang dan beranda. Ketergesaan dan ketegangan tidak ada habis-habisnya. Aku duduk di ruang kerjaku, memeriksa rekening-rekening ketika seorang masuk memberi hormat dan berdiri di hadapanku. Ia adalah Rahmun, seorang Kabul. Mulanya aku tidak mengenalinya. Dia datang tanpa tas, tanpa rambut panjang, tanpa kekekaran yang sama seperti dulu. Namun ia tersenyum, dan aku mengenalinya kembali. "Kapan kau tiba, Rahmun?" tanyaku padanya. "Kemarin sore," katanya. "Aku telah dibebaskan dari penjara." Kata-kata itu menusuk tajam di telingaku. Aku belum pernah berbicara dengan orang yang telah melukai sesamanya. Hatiku menciut-kecut saat aku menyadari ini. Karena aku merasa bahwa firasat hari ini pasti akan lebih baik seandainya dia tidak hadir. "Akan ada banyak upacara," kataku. "Dan aku sibuk. Mungkin kau bisa datang lain hari." Seketika ia berbalik pergi, tapi ketika sampai di depan pintu, ia ragu dan berkata, "Bolehkah aku bertemu si kecil, Tuan? Sebentar saja." Dia percaya bahwa Mini masih sama seperti dulu. Dia telah membayangkan anak itu berlari, menyongsongnya seperti biasa, memanggil-manggil, "Oh, orang Kabul, orang Kabul." Dia juga membayangkan bahwa mereka akan tertawa dan mengobrol bersama seperti dulu. Kenyataannya, bersama kenangan akan hari-hari silam, ia telah membawa, terbungkus rapi di dalam kertas, buah badam dan kismis dan buah anggur yang diperolehnya dari seorang penduduk desa, karena sedikit uangnya sendiri sudah habis. Kukatakan lagi, "Ada upacara di rumah ini, dan kau tidak akan dapat menemui siapapun hari ini." Wajah lelaki itu layu. Dia memandang sedih padaku untuk sesaat, berkata selamat pagi, dan pergi. Aku merasa sedikit menyesal dan hampir memanggilnya balik. Tapi lalu kulihat dia sudah balik sendiri. Ia mendekat padaku, mengulurkan persembahannya dan berkata, "Aku membawa sedikit oleh-oleh, Tuan, untuk si kecil. Maukah Tuan memberikan padanya?" Aku mengambilnya dan hendak membayarnya. Tapi ia memegang tanganku dan berkata, "Anda baik sekali, Tuan. Ingatlah aku. Tapi jangan memberiku uang. Tuan punya putri kecil."
Aku juga punya seorang putri seperti dia di rumahku sendiri. Aku memikirkan putriku dan membawa buah-buahan untuk anak tuan, bukan untuk cari untung. Sambil berkata begitu, tangannya merogoh jubah longgarnya yang besar dan mengeluarkan secari kertas kecil yang lusuh. Dengan sangat hati-hati, ia membuka lipatannya dan membeberkannya di mejaku. Kertas itu mencitrakan sebuah telapak tangan kecil, bukan foto, bukan gambar. Sebuah citra dari telapak tangan penuh tinta yang dicapkan pada kertas. Sentuhan putri kecilnya ini selalu ada di hatinya saat ia datang ke Kalkuta dari tahun ke tahun untuk menjajakan barang dagangannya di jalanan. Air mata merebak di mataku. Aku lupa bahwa ia adalah seorang penjual buah miskin dari Kabul. Sementara aku, tapi tidak. Apa kelebihanku dibanding dia? Dia juga seorang ayah. Citra tangan Parbati kecilnya di gunung kampung halamannya yang jauh itu mengingatkanku pada Mini kecilku sendiri. Segera ku suruh Mini untuk datang dari apartemen dalam. Memang banyak kesulitan, tapi aku tak mau dengar. Dalam busana sutra merah hari perkawinannya, dengan torehan pesta cendana di dahinya, dan didandani sebagai pengantin muda, Mini datang dan berdiri malu-malu di hadapanku. Orang Kabul tampak agak terpana pada penampakan itu. Dia tak bisa menghidupkan kembali persahabatan lama mereka. Akhirnya ia tersenyum dan berkata, "Si kecil, apa kau akan pergi ke rumah ayah mertuamu?" Tapi Mini kini mengerti makna kata ayah mertua dan tak bisa menjawabnya seperti dulu. Wajahnya merona merah oleh pertanyaan itu dan berdiri di hadapan laki-laki itu dengan menundukkan wajah pengantinnya. Aku teringat hari ketika orang Kabul dan Miniku pertama kali bertemu, dan aku merasa sedih. Ketika putriku telah pergi, Rahmun menghela napas panjang dan duduk di lantai. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya bahwa putrinya pun pasti sudah tumbuh besar dalam waktu selama ini, dan bahwa ia harus memperbarui pertemanannya dengan putrinya. Sudah pasti, ia tidak akan mendapati putrinya sebagaimana yang dikenalnya dulu. Lagi pula, apa yang tak mungkin terjadi pada putrinya dalam 8 tahun ini? Serunai perkawinan telah berbunyi. Matahari musim gugur yang nyaman mengalir mengitari kami. Namun Rahmun duduk di jalan kecil Kalkuta dan melihat di hadapannya gunung-gunung gersang Afghanistan. Kukeluarkan selembar cek dan memberikan padanya sambil berkata, "Pulanglah ke putrimu, Rahmun, di desamu sana, dan semoga kebahagiaan pertemanan kalian membawa kemujuran untuk anakku." Setelah memberikan hadiah itu, aku harus mengurangi sejumlah keceriaan pesta. Aku tidak bisa memperoleh penerangan listrik seperti yang kumaui. Tidak juga kelompok musik militer. Dan para perempuan di rumah jadi patah semangat. Namun bagiku, pesta perkawinan ini menjadi jauh lebih ceria oleh pikiran bahwa di suatu negeri yang jauh, seorang ayah yang lama hilang telah bertemu kembali dengan anak sematawayangnya. Selesai.